Setelah wafatnya Raden Kiai Haji Majid, Pondok Pesantren Mambalulung Bata-Bata mengalami kekosongan kepemimpinan selama 2 tahun. Hal ini disebabkan karena Assalamualaikum Sobat Muslim, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selamat di dunia dan akhirat, amin. Sebelum melanjutkan, yang belum subscribe, like, aktifkan loncengnya, gratis. Faslun, sejarah berdirinya Pondok Pesantren Mambalulung Bata-Bata. Pondok Pesantren Mambalulung Bata-Bata didirikan oleh RKH Majid yang tak lain merupakan putra RKH Abe Hamid bin RKH Itsbat, Banyuanyar. Pada tahun 1943 1363 hari, kepemimpinan RKH Majid berlangsung selama 14 tahun terhitung sejak tahun 1943 hingga 1957 Masehi. Pada masa kepemimpinan beliau, pembelajaran di Pondok Pesantren Mambalulung Bata-Bata bersifat pengajian kitab dengan sistem sorogan. Pada saat itu belum berdiri pendidikan formal dengan jumlah santri mencapai 700 santri. Beliau wafat pada tanggal 6 Syawal 1364 atau 1957 setelah wafatnya RKH Majid. Pondok Pesantren Mambalulung Bata-Bata mengalami kekosongan kepemimpinan selama 2 tahun, 1957 sampai 1959 Hal ini disebabkan karena putra beliau, RKH Qadir, masih belajar di Mekah. Sedangkan menantunya, RKH Ahmad Mahfud Zayadi, ayah RKH Abd Hamid, pengasuh keempat, sudah menetap di Pondok Pesantren Nurul Abror, Alas Buluh, Wongsorejo, Banyuwangi. Bahkan, kekosongan yang cukup lama ini menyebabkan lokasi pesantren banyak ditumbuhi rumput hingga setinggi lutut. Untuk mengisi kekosongan itu, RKH Abd Hamid Bakir putra RKH Majid, pengasuh PP Banyuanyar, pulang pergi Banyuanyar Bata-Bata untuk memberikan pembinaan pada 2 pesantren sekaligus. Tepat pada tahun 1959 RKH Qadir pulang dari Mekah untuk melanjutkan kepemimpinan di Pondok Pesantren Mambalulung Bata-Bata. Akan tetapi kepemimpinan beliau tidak berlangsung lama, karena pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 5 Agustus tahun 1959 beliau berpulang ke Rahmatullah. Hal ini menyebabkan kekosongan kepemimpinan yang kedua kalinya bagi Pondok Pesantren Mambalulung Bata-Bata. Kemudian, untuk melanjutkan kepemimpinan pesantren, keluarga besar pesantren meminta kesediaan RKH Ahmad Mahfud Zayadi yang selama 12 tahun bermukim di Pondok Pesantren Nurul Abror Banyuwangi untuk pulang ke Bata-Bata dan bersedia menjadi pengasuh. Akhirnya, beliau berkenan untuk memimpin Pondok Pesantren Mambalulung Bata-Bata. Kepemimpinan RKH Ahmad Mahfud Zayadi berlangsung selama 26 tahun 1959 sampai 1986 Beliau wafat pada hari Rabu tanggal 12 Ramadhan 1407 hari 1986 Akhirnya sejak 1987 hingga sekarang kepemimpinan Pondok Pesantren Mambalulung Bata-Bata dilanjutkan oleh RKH Hamid Ahmad Mahfud Zayadi. Sebelum menjadi pengasuh, beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan selama 7 tahun dan melanjutkan ke Mekah selama 12 tahun di bawah asuhan para ulama besar, diantaranya Said Muhammad Amin Kutubi, Said Alawi Al-Maliki, Said Muhammad Hasan Al-Yamani, Said Hasan Al-Masyad, Sheikh Yasin bin Isa Al-Padangi, Sheikh Abdullah Al-Lahji dan Sheikh Ismail bin Zain Al-Yamani serta Sheikh Abdul Hamid Al-Kaf. Selama kepemimpinan Raden Kiai Haji Ahmad Mahfud Zayadi, Pondok Pesantren Mambalulung Bata-Bata mengalami perkembangan cukup pesat, utamanya dalam pola pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dengan sistem klasikal kelas. Pada tahun 1959 beliau mendirikan Madrasah Ibtidaiyah MI. Namun,
Pada mulanya pendidikan formal yang didirikan di Pondok Pesantren Mambal Ulum Bata-Bata adalah sejenis lembaga pendidikan yang mengkhususkan kegiatan belajar mengajarnya pada pembelajaran diniyah hingga akhirnya dikenal dengan Madrasah B. Mengingat perkembangan zaman yang semakin maju, para pengelola lembaga yang tercatat sebagai lembaga formal mengusahakan akan formalisasi Mambal Ulum Bata-Bata. Usaha itu pun berhasil dengan dikeluarkannya Surat Edaran Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam dan Departemen Agama Republik Indonesia dengan nomor Piagam Madrasah LM 3404 Juli tahun 1978 tertanggal 21 Maret tahun 1978. Maka Madrasah Ibtidaiyah Mambal Ulum Bata-Bata resmi sebagai salah satu penyelenggara pendidikan formal. Setelah berdirinya Mambal Ulum Bata-Bata di lingkungan Pondok Pesantren Mambal Ulum Bata-Bata, pengasuh Pondok Pesantren Mambal Ulum Bata-Bata, Kiai Ahmad Mahfud Zayadi berinisiatif mendirikan lembaga formal sebagai lanjutan jenjang dari Mambal Ulum Bata-Bata, agar siswa lulusan dari jenjang dasar tersebut dapat melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya pada tahun 1970 Madrasah Sanawiyah berdiri. Sejalan dengan perkembangan zaman yang pada awalnya MTIS Mambal Ulum Bata-Bata hanya menyelenggarakan pendidikan diniyah saja, namun pada akhirnya MTIS Mambal Ulum Bata-Bata secara resmi terdaftar sebagai madrasah yang berhak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pada tanggal 15 Februari tahun 1985 dengan nomor SK lebar M 3/892 B 1985. Hal tersebut dibuktikan dengan keluarnya piagam madrasah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. Lambat laun, perkembangan yang berarti mulai tampak setelah berdirinya MTIS Mambal Ulum Bata-Bata yang secara hukum telah menjadi lembaga formal. Hal tersebut semakin tampak ketika MTIS Mambal Ulum Bata-Bata mengikuti program jenjang akreditasi. Dengan mendapatkan status diakui pada tanggal 25 Januari tahun 1995 dengan ASKA nomor WM 06,03 pp. 03,2000263 ASKP 1995 dan nomor statistik Madrasah NHSM 21 jam 2:35 menit 28 detik 07.034. Sebagaimana aturan baku dalam penyelenggaraan pendidikan formal, jenjang akreditasi harus senantiasa diperbaharui setiap 5 tahun sekali, sehingga pada tanggal 14 Januari tahun 1999 MTIS Mambal Ulum Bata-Bata kembali memperoleh piagam akreditasi dengan capaian status yang sama, yaitu berstatus diakui dengan ASKA nomor WM 06,03 2/115 SKP 1999. Pada tahun 2008 MTIS Mambal Ulum Bata-Bata Panaan Palengaan Pamekasan mengikuti akreditasi madrasah dan berhasil mendapatkan nilai akreditasi dari BAN Badan Akreditasi Nasional dengan ASKA nomor DP 008.352. Capaian akreditasi dengan peringkat A kembali diraih MTIS Mambal Ulum Bata-Bata pada tahun 2013 dengan nilai ke-89. Tidak berhenti di situ, perkembangan pendidikan formal di Pondok Pesantren Mambal Ulum Bata-Bata yang dikenal dengan singkatan MUBA ini berlanjut pada jenjang yang lebih tinggi, yakni Madrasah Aliyah sebagai jenjang lanjutan bagi siswa yang lulus dari tingkat MTS. Sehingga para santri yang selesai mengenyam pendidikan di tingkat menengah pertama dapat melanjutkan pendidikan di tingkat menengah atas. Atas dasar itu pada tahun 1977 Mambal Ulum Bata-Bata resmi berdiri secara formal, yang diprakarsai oleh Raden Kiai Haji Ab Hamid M yang merupakan putra sulung dari Kiai Ahmad Mahfud Zayadi. Seperti halnya dua lembaga pendidikan formal yang berdiri sebelumnya, kegiatan belajar mengajar di Mambal Ulum Bata-Bata pada awal berdirinya hanya bersifat pembelajaran diniyah Madrasah B.
Namun lambat laun kurikulum pendidikan ini senantiasa dikembangkan dengan memasukkan pelajaran umum. Pada tanggal 1 Juli tahun 2011 resmi dibuka Sekolah Menengah Kejuruan SMK Mambal Ulum Bata-Bata dengan 3 spektrum atau program keahlian, yaitu Spektrum Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Spektrum Teknik Otomotif Sepeda Motor, dan Spektrum Teknik Elektronika Audio Video. Pemilihan spektrum program keahlian di SMK Mambal Ulum Bata-Bata didasarkan pada hasil polling jurusan yang dilakukan pada tanggal 27 Mei tahun 2011 dengan responden siswa kelas 9 MTS Mambal Ulum Bata-Bata yang berjumlah 720 peserta didik. Polling yang dilakukan untuk mengetahui peminat siswa lulusan MTS itu sendiri. Polling itu menghasilkan kesimpulan 17% memilih spektrum teknik otomotif kendaraan ringan, 15% memilih spektrum teknik otomotif sepeda motor, dan 13% memilih spektrum teknik elektronika audio video. Sedang sisanya ada yang memilih spektrum TKC 9%, analisis kesehatan 11%, farmasi 10%, akomodasi perhotelan 4%, dan teknik pengelasan 5%. Tata boga atau jasa boga 8%, dan tata busana batik 8%. Berdasarkan hasil polling tersebut, pada tahun berikutnya, SMK Mambal Ulum Bata-Bata membuka spektrum baru dengan program keahlian tata boga serta tata busana khusus putri. Mengingat untuk tahun pertama ini SMK Mambal Ulum Bata-Bata hanya dikhususkan bagi peserta didik putra dengan batas maksimal penerimaan peserta didik baru 34 peserta didik setiap spektrum dan 1 kelas tiap spektrum. Selanjutnya, berdasarkan surat tertanggal 13 Februari tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada saat itu, SMK Mambal Ulum Bata-Bata resmi mendapatkan surat izin penyelenggaraan sekolah swasta dengan nomor 002975103 Mei tahun 2012 dengan ANS 323.508.026 serta ANPSN ke-20.577.698.